Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Ini Podcast KPU Kabupaten Wonogiri bersama saya Mita. Kali ini kita bersama narasumber. Beliau adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Langsung saja kita sambut Bapak Dwi Prastyo SPDI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Mita. Ya, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, di Ini Podcast KPU Kabupaten Wonogiri kali ini kita mengangkat tema menjawab kebutuhan masyarakat melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Seperti kita ketahui bahwasanya KPU RI secara resmi telah meluncurkan aplikasi mobile Lindungi Hakmu yang sudah dapat di-download di Google Play Store sejak Rabu 23 Februari 2022. Langsung saja Bapak, di pertanyaan pertama kita akan mengulas apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Lindungi Hakmu? Ya, terima kasih Mbak Mita. Sekarang ini kan eranya era digital ya, di mana segala sesuatu kita tinggal pencet. Kemudian dengan digital ini kita lebih dipermudah untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang dulunya manual sekarang berubah menjadi digital. Di semua lini saya kira sama, sudah menerapkan aplikasi di semua bidang, entah itu ada di pendidikan, kalau di dunia bisnis ada Gojek, ada Grab, yang mana di situ kita dimudahkan dengan layanannya. Kita mau kemana-kemana tinggal pencet, mau makan kita juga sekarang ini juga sudah bisa dengan memencet melalui handphone kita. Jadi handphone itu kan sekarang tidak hanya sebagai alat komunikasi saja seperti dulu, namun gadget atau handphone ini sudah bertransformasi, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk pengguna ponsel di seluruh Indonesia ini. Kalau melihat data sangat besar sekali, hampir di seluruh wilayah ataupun di rumah-rumah itu kan sudah ada sudah punya ponsel. Maka hal ini digunakan oleh KPU untuk menyalurkan informasi khususnya kaitan dengan data pemilih. Ya, ini hadirlah aplikasi Lindungi Hakmu. Jadi dengan adanya aplikasi Lindungi Hakmu ini, masyarakat bisa mengetahui data pemilih melalui cek NIK di aplikasi tersebut, ataupun juga memberikan masukan apabila datanya tidak betul. Kemudian data-data DPT secara nasional maupun daerah ini dapat dilihat di aplikasi ini. Seperti itu Mbak Mita. Baik, sangat luar biasa ya Pak aplikasi ini. Mungkin ada sedulur pemilih yang belum tahu fitur apa saja yang ada di aplikasi Lindungi Hakmu tersebut Pak. Ya, fitur di aplikasi Lindungi Hakmu paling tidak ada empat fitur ya. Di situ ada cek NIK, cek NIK, di mana cek data pemilih, di mana nanti ketika kita masukkan NIK kita di fitur tersebut, maka akan muncul pencarian apakah sudah terdaftar atau belum. Kemudian ada namanya rekapitulasi data pemilih, kemudian daftar jadi pemilih, dan lapor pemilih
tidak bersyarat. Itu seperti di layar mungkin terlihat atau tidak ini. Ada 4 fitur di halaman utama Lindungi Hakmu, aplikasi Lindungi Hakmu. Mungkin bisa dijelaskan Pak lebih rinci terkait fitur-fitur tersebut. Ada cek data pemilih, rekapitulasi data pemilih, daftar menjadi pemilih, serta pelaporan TMS ya Pak kalau tidak salah. Ya. Cek data pemilih seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ketika kita sudah mendownload, kemudian kita bisa masuk di fitur cek data pemilih ini, memasukkan data kita yang sesuai dengan KTP, kemudian kita pencarian, nanti pasti akan terdetek apakah sudah masuk daftar pemilih atau belum. Nah, ini fungsi dari fitur cek data pemilih. Nah, selanjutnya di rekapitulasi data pemilih nanti ketika memencet di rekapitulasi data pemilih ini akan muncul rekap DPT secara nasional, kemudian nanti juga bisa melihat DPT di masing-masing provinsi, ya. Di masing-masing provinsi kita ketahui, kemudian menurun di kabupaten kota juga dapat kita ketahui berapa DPT di salah satu kabupaten di seluruh Indonesia. Contohnya di Kabupaten Wonogiri saat ini berapa, ini bisa kita ketahui. Selanjutnya juga nanti bisa lihat DPT kecamatan. DPT kecamatan di suatu daerah dapat kita ketahui di aplikasi ini. Berapa toh DPT saat ini di Kecamatan Wonogiri Kota, kemudian Kecamatan Purwantoro dan seterusnya. Juga termasuk di desa kita juga mengetahui dari aplikasi ini. Terakhir ini di TPS juga dapat mengetahui berapa jumlah DPT di suatu TPS di desa A contohnya, dan by name juga dapat kita lihat di aplikasi ini, tentunya dengan syarat yaitu login terlebih dahulu seperti itu. Baik, untuk menu daftar pemilih Bapak mungkin seperti apa? Ya, daftar pemilih ya, tadi rekapitulasi yang pertama cek data, kemudian rekapitulasi data pemilih, dan daftar jadi pemilih. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, ketika belum terdaftar maka bisa mendaftarkan jadi pemilih. Nanti pemilih yang ingin mendaftarkan bisa mengklik di menu daftar jadi pemilih, kemudian mengisi formulir dan dokumen yang dibutuhkan yang ada di aplikasi ini. Ketika nanti sudah terpenuhi semua, nanti bisa diupload, maka KPU akan menyaring apakah data tersebut betul atau tidak. Nanti ketika data tersebut betul, nanti akan dimasukkan di daftar pemilih untuk bulan berikutnya. Nah, itu untuk daftar jadi pemilih. Yang selanjutnya adalah lapor pemilih tidak bersyarat atau lapor pemilih TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, ini juga memudahkan KPU ketika ada pemilih yang tidak memenuhi syarat, contohnya meninggal ataupun pindah domisili dari suatu daerah, nanti bisa melaporkan data tersebut kepada KPU, sehingga dengan adanya fitur ini memungkinkan nanti daftar pemilih kita menjadi lebih
akurat seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Bahkan di fitur rekapitulasi data pemilih itu kan real time ya Pak. Berarti datanya selalu diupdate. Iya. Bahkan masyarakat juga bisa melihat rekapitulasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, bahkan TPS se-Indonesia. Betul, Luar biasa sekali. Bahwasanya kita ketahui bahwa KPU Kabupaten Wonogiri juga melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya, Pak. Betul. Nah, apakah aplikasi Lindungi Hakmu itu membantu proses PDBB tersebut, Pak? Ya, sebetulnya memang PDBB aplikasi Lindungi Hakmu ini tercipta ataupun gagasannya memang untuk membantu PDPB ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana kita ada kewajiban untuk melakukan pemutakhiran setiap bulan, yang notabene kita tidak punya lembaga ataupun badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa, tapi kita diperintahkan untuk mengupdate data terus-menerus. Nah, ini kan perlu ada inovasi. Maka hadirnya aplikasi ini diharapkan memang untuk membantu KPU di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, yang semula kita harus berkoordinasi ke lembaga-lembaga Disdukcapil, kemudian TNI, Polri maupun yang lain, ini diharapkan ada masukan dari masyarakat secara langsung untuk ikut berperan serta dalam memutakhirkan data pemilih. Berarti ini membantu juga untuk masyarakat untuk bisa aktif ya Pak dalam kegiatan PDBB tersebut. Betul. Sejauh mana sosialisasi aplikasi Lindungi Hakmu yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonogiri? Ya, untuk sosialisasi aplikasi ini kita baru taraf internal di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri, kemudian melalui kanal media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Wonogiri, baik itu di website, kemudian di Instagram, Facebook maupun Twitter. Ini kita gelurakan, kita sosialisasikan terkait dengan aplikasi Lindungi Hakmu ini. Namun untuk sosialisasi yang sifatnya mengerahkan massa ataupun kita mobile ke eksternal ini belum kita laksanakan. Apakah ada kendala Pak dalam mensosialisasikan aplikasi Lindungi Hakmu? Ya, kendalanya kita kan belum tahapan nih Mbak ini. Belum tahapan, jadi belum bisa melakukan sosialisasi keluar yang intens lah seperti itu, karena kita tahu bahwa ketika tidak ada tahapan itu pasti tidak ada biaya untuk melakukan mobile itu. Maka ya semampu kita dengan memanfaatkan jejaring sosial tersebut seperti Facebook dan seterusnya tadi. Kendalanya sebetulnya ini kan aplikasi yang sangat membantu, aplikasi yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pemilih. KPU kan lembaga layanan. Namun ketika masyarakat itu belum punya empati ataupun partisipasi kesadarannya terhadap data pemilih ini belum terbangun, nanti ya aplikasi ini belum bisa maksimal.
Maka kewajiban kita ataupun usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan edukasi akan pentingnya pendataan data pemilih utamanya ya. Bagaimana ketika nanti para pemilih itu tidak terdaftar, itu kan akan larinya ke KPU untuk bagaimana kok saya belum terdaftar di data pemilih. Nah, ini jauh-jauh hari kita sudah memberikan ruang, sudah memberikan tempat untuk memberikan aspirasi agar masyarakat bisa mengetahui, bisa melaporkan nantinya data pemilih ini tidak ada permasalahan di kemudian hari, seperti itu. Berarti sebetulnya manfaat dari aplikasi ini sangat banyak ya Pak. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi kepada sedulur pemilih manfaat bagi masyarakat yang mendownload aplikasi Lindungi Hakmu itu Pak. Ya, seperti yang kami sampaikan di depan bahwa dengan kita mendownload ini pastinya yang pertama kita akan memperoleh informasi terkait data diri kita sendiri. Paling tidak itu, apakah saya sudah terdaftar atau belum. Nah, ketika belum terdaftar, yang kedua pastinya kita bisa melapor secara langsung untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, yang ketiga juga memberikan manfaat kepada masyarakat, berperan serta melindungi hak orang lain ataupun ikut memberikan data yang akurat terhadap KPU dengan melaporkan pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat agar dicoret dari data pemilih. Seperti itu manfaatnya. Ya, baik. Berarti melalui aplikasi Lindungi Hakmu itu salah satunya juga bisa mewujudkan DPE yang bersih, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ya Pak, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemutakhiran data pemilih, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum. Ini salah satunya seperti itu nggih Bapak. Betul. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Bapak narasumber kepada sedulur pemilih. Ya, terima kasih Mbak Mita kepada sedulur pemilih dimanapun Anda berada, KPU Kabupaten Wonogiri ataupun KPU Republik Indonesia sudah meluncurkan aplikasi Lindungi Hakmu untuk melindungi hak pilih semua warga masyarakat. Mari gunakan aplikasi ini untuk kebutuhan kita, utamanya melihat apakah sudah terdaftar atau belum. Kemudian ketika ada pemilih yang tidak memenuhi syarat, mohon untuk dilaporkan kepada KPU sehingga data pemilih yang dilakukan oleh KPU, pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU ini dapat menjadi lebih baik. Daftar pemilih KPU Kabupaten Wonogiri nanti khususnya akan lebih akurat, komprehensif dan mutakhir. Demikian Mbak Mita. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dwi. Sama-sama. Sehat selalu nggih. Terima kasih sedulur pemilih atas waktunya. Terima kasih juga telah menyaksikan ini podcast KPU Kabupaten Wonogiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.